Konflik panas antara India dan Pakistan masih berlangsung. Kekuatan militer dua negara ini sama-sama diperkuat dengan senjata nuklir. Apalagi ketegangan yang makin memanas usai serangan di Pahalgam, Kashmir, membuat keduanya siap tempur jika eskalasi berlanjut. Bayangkan dunia tanpa harapan. Langit kelam, bumi retak, dan manusia kehilangan arah. Perang di akhir zaman bukan lagi soal konflik antar negara, tetapi konflik eksistensial antara kehidupan dan kehancuran total. Pertanyaannya adalah, apakah umat manusia sedang berjalan menuju perang terakhirnya? Dan jika iya, seberapa mengerikan bentuknya? Sejarah mencatat perang sebagai bagian dari perjalanan manusia. Pedang dan panah di zaman kuno, meriam dan senapan di abad pertengahan, hingga bom atom yang mengubah definisi kematian massal dalam sekejap mata. Namun perang akhir zaman bukan sekadar kelanjutan dari itu semua. Ia adalah puncak dari kecerdasan dan kebodohan manusia yang beradu dalam satu ledakan besar. Bayangkan ini, drone yang bisa membunuh tanpa suara, AI yang memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati, senjata biologis yang tak terlihat namun mematikan dalam hitungan hari. Semua itu sudah ada. Tinggal menunggu tombol ditekan. Para ilmuwan dari Stephen Hawking hingga Noam Chomsky telah mengingatkan, perang berikutnya tidak akan dimenangkan, hanya akan menyisakan kehancuran. Simulasi komputer memperkirakan, jika 1% saja dari total senjata nuklir global diledakkan, maka lebih dari 2 miliar manusia akan tewas dalam 2 minggu pertama. Langit akan tertutup debu selama bertahun-tahun. Suhu global turun drastis, memicu nuclear winter. Tanaman gagal panen, peradaban runtuh. Yang tersisa hanyalah kelaparan, kekacauan, dan diam yang panjang. Dalam banyak keyakinan, perang akhir zaman dikenal dengan berbagai nama. Armageddon dalam tradisi Kristen, Malhamah Kubra dalam Islam, Kali Yuga dalam Hindu. Uniknya, semuanya menggambarkan pertempuran besar, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual dan moral, yang melawan bukan hanya tentara, tapi juga kebenaran melawan kepalsuan. Teknologi bukan lagi alat, melainkan dewa baru yang disembah. Dan manusia tersesat di antara logika dan rasa takut. Lihatlah dunia saat ini. Penuh ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan, perang dingin digital antara kekuatan besar, perlombaan senjata AI yang tak terkendali, dan yang paling menakutkan, disinformasi dan kebencian yang menyebar lebih cepat dari peluru. Perang akhir zaman mungkin tidak dimulai dengan ledakan, tetapi dengan kebohongan yang dipercaya jutaan orang. Jadi, seberapa mengerikan perang di akhir zaman? Mungkin bukan tentang siapa melawan siapa, tapi tentang dunia yang terlalu lama memelihara dendam dan akhirnya lupa caranya berdamai. Tapi jika kita cukup berani untuk belajar, untuk menahan amarah, dan untuk memilih kehidupan, mungkin perang akhir zaman tidak perlu terjadi. Dunia tidak butuh pahlawan dengan senjata. Dunia butuh manusia yang berani untuk tidak saling membunuh. Dunia telah berubah bukan hanya secara teknologi, tapi juga secara psikologis dan eksistensial. Manusia kini hidup dalam realitas yang aneh, informasi di ujung jari, tapi kebenaran terasa semakin kabur. Koneksi tanpa batas, tapi kesepian makin dalam. Kemajuan luar biasa, tapi kegelisahan kolektif tak kunjung hilang. Pertanyaannya adalah, bagaimana manusia menghadapi kenyataan dunia hari ini? Dan apakah kita siap hidup di tengah arus yang tak pernah berhenti ini? Di era sekarang, perubahan terjadi dalam hitungan detik. Teknologi berkembang lebih cepat dari yang bisa kita pahami. AI menggantikan pekerjaan. Sosial media menggantikan percakapan nyata. Dan algoritma mulai mengendalikan cara berpikir kita. Kita hidup dalam age of speed, di mana waktu adalah komoditas dan perhatian adalah mata uang. Manusia dipaksa beradaptasi, bukan dalam dekade, tapi dalam minggu bahkan hari. Hasilnya, kecemasan menjadi epidemi global. Depresi meningkat, bahkan di negara-negara paling maju. Dulu, kebenaran itu tunggal.
Hari ini, kebenaran tergantung siapa yang bercerita. Di era digital, satu peristiwa bisa punya 5 versi dan manusia tinggal memilih versi yang paling nyaman baginya, bukan yang paling benar. Kita hidup dalam gelembung algoritma. Dipilihkan konten yang cocok dengan pikiran kita, bukan yang menantang atau meluaskan wawasan. Ini bukan lagi dunia nyata, tapi dunia yang dikurasi, diedit, dan dimanipulasi. Dan ironisnya, kita justru mempercayainya. Di tengah dunia yang makin bebas dan terbuka, manusia justru kehilangan pegangan tentang siapa dirinya. Identitas tidak lagi dibentuk oleh nilai, budaya, atau keluarga, tetapi oleh tren, validasi sosial, dan jumlah likes. Tekanan untuk menjadi seseorang di mata publik menghancurkan ruang untuk menjadi diri sendiri. Generasi muda hidup dengan identitas ganda, yang nyata dan yang ada di layar. Dan seringkali, yang di layar justru terasa lebih penting. Namun di balik semua kompleksitas ini, manusia tetap punya pilihan. Kita bisa menyerah pada arus, atau belajar berenang melawannya. Kita bisa hidup secara otomatis, atau belajar hadir dan sadar. Dan itu dimulai dari hal kecil. Menyaring informasi, mengatur waktu layar, memilih hubungan yang nyata, menemukan makna di luar pencapaian digital. Ini bukan soal menolak teknologi, tapi mengendalikannya, bukan dikendalikan. Realitas dunia sekarang memang rumit, tapi bukan berarti tak bisa dihadapi. Kita bukan hanya makhluk yang beradaptasi, kita adalah makhluk yang bisa memilih. Memilih untuk tetap manusia di tengah dunia yang makin tak manusiawi.